Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali lalu, kita mempelajari tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk dapat menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang berikut. 1. Di bidang politik. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Misalnya, dalam pengembangan lembaga negara dilakukan dengan mengembangkan lembaga negara yang sudah ada, menciptakan lembaga negara yang baru, atau mencontohi lembaga-lembaga negara dari negara lain agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang termasuk lembaga negara yang baru diantaranya DPD atau Dewan Pertimbangan Daerah, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. 2. Di bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat maupun sebagai bentuk pengaruh negara lain sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan seperti adanya bank, bursa saham, mal, perusahaan, dan sebagainya. Di bidang sosial budaya, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat kerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. 4. Di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya, sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Pada saat ini terdapat banyak sekali bentuk organisasi keamanan yang dibentuk secara terorganisir secara modern seperti pertahanan sipil, satuan pengamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, dan sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa Pancasila mampu menyesuaikan serta menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bersifat kaku. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikut. Terima kasih. Salam.